Oke guys, nah saya bersama Dokter Ina. Oke, nah kita ngobrol-ngobrol dulu santai. Nanti kita ada pembahasan yang agak berat sedikit, tapi ya kita ini aja dulu ngobrol santai dengan Dokter Ina. Oke, Dokter Ina. Ya. Nah, Dokter Ina ini kalau boleh tahu itu apa namanya kesehariannya ini apain? Kegiatan yang ngapain? Itu gimana dokter? Saya dokter estetika. Oke. Ya, meskipun istilah estetika itu nggak boleh ada gitu. Emang siapa yang nggak ngebolehin dokter? Ada deh. Gitu ya dokter ya. Oke, terus kemudian? Jadi saya dokter umum Oke. sebetulnya, cuman saya praktek estetika udah Estetika. cukup lama. Oke. Itu mulai tahun 1997. 97. Jadi Oke. kalau kita ceritanya pertama kali dunia estetika medis berkembang itu ya tahun 1997 itu. 97 ya. Iya. Di Surabaya. Di Surabaya. Itu kliniknya depannya M ya dokter ya. Iya. Ya, Itu berarti dokter yang kalau boleh tahu ini ya, itu yang termasuk yang merintis di situ ya. saya bukan yang merintis, cuma sempat waktu itu kan sempat produk yang sangat terkenal Iya, namanya ya, oke, ya paham saya. Itu yang terus itu kan masyarakat bilang, aduh kok merah-merah gitu. Maka oke. terus yang dari M itu, Iya, klinik oke. M itu Ya. Oke, nggak apa dokter. kan mendirikan lini Bisnis lagi. bisnis yang lain, tapi dengan produk yang berbeda. Oh, gitu. Gitu. Baik. Terus habis gitu, sekarang setelah dari yang klinik yang sebelumnya itu, dokter mendirikan klinik sendiri atau gimana setelah? Ya, setelah pada tahun berapa itu? 2002. 2002, Jadi 2002 saya bersama beberapa teman mendirikan klinik Dermasen. Dermasen di Surabaya ya, dokter? Surabaya. Oke, luar biasa. Sampai sekarang 2002 sampai sekarang. Iya, Wih, 21 tahun. 21 tahun. Wih, itu tapi temennya itu masih dari dulu sampai sekarang masih itu aja. Maksudnya gini, apa namanya yang tadi kongsiannya itu masih sampai sekarang masih itu aja. Masih. Berapa orang kalau tahu? Boleh nggak di-spill siapa aja namanya? 5 orang yang 3 dokter. 3 dokter. Oke, yang dokter aja deh. Boleh di ini nggak? Dokter Rosa, Oke, Dokter Rosa. Rosalia, sama dokter Ferani Chandra. Ferani Chandra. Itu bertiga dari dulu sampai sekarang. Iya. Dan juga berlima juga dari dulu sampai sekarang. Iya. Ada hubungan keluarga atau gimana, dokter? Ya, yang salah satu sih ada. Ada. Tapi yang satunya lagi temen. Dokter itu hebat banget, dokter. 21 tahun. Dokter berlima. Itu nggak ada gimana-gimana gitu. Banyak gitu. Tuh, memang kalau misalnya itu kan memang banyak. Tapi kalau yang saya lihat, itu 21 tahun dokter bertahan masih dengan orang 5. Itu amazing loh, dokter. Itu something di dunia estetika ya. Iya, betul. Kalau boleh tahu, itu rahasianya apa, dokter Ina? Itu karena kalau menurut saya, kalau misalnya kita lihat klinik-klinik yang lain, sedikit besar, terus ada misalnya dia kongsi, kemudian kerjasama misalnya, pasti pecah gitu. Nah, ini kan perlu resep yang mungkin di-sharingkan ke teman-teman. Gimana, dokter? Yang pertama mungkin harus kita lihat lagi ada visinya gitu ya. Oke. Kita punya visi yang sama gitu. Terus juga yang kedua saya pikir mesti ada saling toleransi, take and give gitu. Jadi kalau siapa susah kita akan bantu. Dan kita ini mungkin jadi sangat dekat itu karena kita ngalami masalah yang sama. Oh. Jadi saya tuh buka klinik dalam waktu 2 minggu. Kebakaran. Wih, ya, serius? Lihat langit. Oh iya, serius di Ngagel itu? Yang dulu di ujung di Starbucks itu? Depannya Starbucks itu. Oh, depannya. Oh, dulu warung kopi ya gitu kalau sekarang ya? Ya, sekarang jadi warung kopi. Itu dulu Dermasen di situ? Iya. Oh, kebakaran? Kebakaran. Baru 2 minggu? Wih. Jadi kita struggle-nya bareng kan. Sehingga kalau kita lagi berantem gitu kita pasti ingat yang zaman itu. Dulu kita segitunya gitu ya, kita berjuang sama-sama. Jadi kayak ini aduh sayang ya. Iya. Berarti tipsnya kalau misalnya mau lengket terus dibakar dulu. Dibakar dulu biar lengket. Oke. Oh, jadi gara-gara itu akhirnya ada rasa kebersamaannya, dokter ya? Ya, kemudian ya kita kadang-kadang kita mesti milih ya. Oke. Kita mau milih, kadang-kadang itu banyak bisnis, betul. atau
kekeluargaan yang sudah kita Betul. bina selama ini, Ya. gitu. Dan kita mutusin kita lebih mengutamakan kekeluargaan. Betul. Ya memang itu kan pilihannya dokter ya. Pilihan. Betul. Oke. Jadi Dharmasena ini sudah 21 tahun ya dokter. 21 tahun. Itu kalau boleh tahu dokter waktu di Dharmasena ini yang paling diingat dari pasiennya. Itu pasiennya dokter Rina yang paling ingat tuh yang kayak gimana sih? Atau misalnya dia punya kasus apa nih? Dia misalnya punya kasus apa terus kemudian dokter Rina melakukan tindakan apa terus akhirnya pasiennya mungkin berhasil atau gimana gitu. Yang paling menyenangkan buat saya itu saya pernah punya pasien yang datang ke klinik itu dengan kondisi seorang ibu ya. Kondisi sangat tidak percaya diri. Sangat tidak percaya diri. Benar. Jadi datang itu ini umur berapa pasiennya? Waktu itu umurnya sekitar 30-an. 30-an. Udah nikah juga? Sudah punya anak. Terus kemudian? Dia datang dengan kondisi sangat tidak percaya diri dan punya masalah keluarga waktu itu. Kemudian dia datang, dia mau merawat. Itu baru pertama kalinya dia ngerawat. Oh, belum pernah ke klinik kecantikan? Belum. Dan zaman dulu itu lama sekali. Oh, itu waktu awal-awal buka klinik? Ya. Awal sekali juga enggak, kira-kira setelah saya 10 tahun buka klinik. Oh, berarti sekitar 2012-an ya? Terus dia datang, terus dia pengen ngerawat gitu. Ya, terus kita rawat seperti biasa. Di dalam perkembangannya, kalau kita sebetulnya ngerawat kulit dengan baik, patuh, sesuai dengan yang diberikan, kan pasti akan terjadi perbaikan. Betul. Day by day, dia membaik. Sampai akhirnya rasa percaya dirinya timbul. Gitu. Dan itu ternyata hanya kadang-kadang kita pikirkan sederhana ya, perawatan kulit sampai di mana sih? Saya dulu berpikirnya sebelum kejadian itu, saya berpikir, ya saya bekerja sebagai dokter, memberikan tenaga profesional, aktif profesional, dan dia bagus, that's it. Iya benar, Tapi kejadian itu membuat saya semakin bersemangat gitu ya. Karena setelah itu dia jadi lebih percaya diri, jalan bisa tegak, nggak pakai ilmu pelet, nggak pakai ilmu leadership. Ilmu leadership, oke. Jadi dia datang dan makin hari saya ngelihat perkembangannya berbeda, lebih percaya diri. Oh, berarti waktu datang tuh postur tubuh jalannya tuh nunduk. Depresi gitu. Depresi, tidak punya percaya diri, apalagi dia punya masalah. Oke. Dan amazingnya dengan kondisi seperti itu, dengan ada rasa percaya diri dan mungkin sedikit ngobrol kita di situ ya, dia cerita itu, dia jadi punya kemampuan untuk menyelesaikan masalahnya. Yang tadinya itu dia kalau sudah begitu ya apa kata orang lah dia ngikut. Iya. Jadi saya pikir, jadi apa yang saya lakukan ini ternyata bukan hanya bisa berdampak segitu besar. Iya. Bukan hanya ke misalnya tambah cantik, bukan hanya sekedar itu, tapi rasa pedennya dia gitu ya dokter ya, dia makin bertambah gitu ya. Betul. Jadi itu yang paling saya kenang sih. Itu yang paling dikenang dokter ya. Tapi sampai sekarang masih keep in touch, masih datang pasien? Masih ya? Masih. Keren. Ya kita sudah kayak keluarga udah 2012 ya dokter ya? Iya. Oke. Nah, berarti itu pasien yang paling ini ya. Tapi kalau di klinik ada nggak sih dokter pasien yang jengkelin itu juga ada nggak? Iya, banyak. Oke. Ya, itu obrolan kita aja. Ya, tapi meskipun itu jengkelin, tapi gimana kan kita harus profesional dokter ya. Meskipun. Saya lihat sih, kadang-kadang gini, kalau dia datang dengan pertamanya jengkelin itu, kadang-kadang dia punya problem di tempat lain. Oh gitu? Nanti kalau sudah ngobrol, terus lama-lama kita lebih dekat, gitu. Dia bisa lebih terbuka. Kok hilang ya jengkelin? Nih, dokter ini kayaknya harus belajar pembukaan nih, kursus dokter. Kursus apa? Motivasi. Iya, motivasi, benar. Oh gitu. Jadi akhirnya dia nggak jengkelin lagi. Iya. Saya juga nggak ngerti. Di mana? Itulah itu yang terjadi. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di klinik ini sekarang ini gimana dokter? Kalau menurut dokter kan sekarang kan banyak klinik yang bertumbuh nih, ya kan? Nah, kalau menurut dokter itu untuk dari segi perizinan itu bagaimana dokter? Kalau apakah susah atau bagaimana dokter kan sudah berarti kalau dulu itu perizinan mungkin gimana dokter? Kalau yang dulu dibanding sekarang nih, saya ingin tanya dulu, gimana? Cerita pertama kali ngurus perizinan. Ini waktu 2022 ya? Iya. 1997. Oh ya, yang 97? Iya. Oke, 97. Oke, silakan. Kita kan pertama kali bikin. Iya. Itu nggak ada ya
sama sekali nggak ada ya di... Ada ya klinik M itu. Maksud saya itu yang baru pertama kali kalau nggak salah. Ya, Oke. terus saya kan Yang kedua. Oke. Terus nah kita kan pengen supaya tempat kita ini legal gitu ya. Ya. Prakteknya juga legal, enak. Ya. Maka saya datanglah ke dinas kesehatan. Oke. Dinas kesehatan nggak tahu. Bingung pasti ya. Bingung. Oke. Waktu itu dia bilang ini perizinannya ke dinas pariwisata mestinya. Nah saya bilang yang saya kerjakan beda ya. Dengan calon. Gitu, dan saya merasa bahwa saya mestinya dilindungi oleh dinas kesehatan karena saya bekerja sebagai dokter. Iya. Terus ya berjalan beberapa tahun baru kemudian ada aturan. Jadi klinik saya yang pertama itu izinnya dinas pariwisata. Berarti salon ya dokter, bukan klinik ya dulu ya. Iya. Betul-betul sesuatu yang baru kayaknya. Sesuatu yang baru karena mungkin pada saat itu awam banget ya, nggak ada yang namanya klinik kecantikan tuh. Belum ada ya dokter ya? Dan kita lihat mungkin kalau Departemen Kesehatan itu kan cukup berhati-hati ya. Iya. Sebelum mengeluarkan regulasi. Tapi jadinya telat. Oh, kalau boleh tahu mulai ngurusnya itu tahun berapa? Ini kan dokter mulai 97, yang klinik yang pertama itu. Terus kemudian pakai izin salon. Nah, itu kemudian yang berikutnya yang benar-benar ada izinnya itu? Sesudah, kalau nggak salah 3 tahun ya. Oh, 3 tahun? Oh, termasuk cepat ya dokter ya? Iya. Itu sudah ada aturan mengenai klinik. Klinik kecantikan, termasuk kecantikan di dalamnya atau gimana? Nah, waktu itu namanya klinik kecantikan. Klinik kecantikan? Oh, oke. Jadi saya pernah punya izin Klincan, yang terakhir izinnya klinik Pratama. Klinik Pratama? Oh, jadi dulu itu izin klinik itu, izin klinik kecantikan? Awalnya itu? Ada. Memang namanya klinik kecantikan. Memang di peraturan pemerintahnya juga klinik kecantikan gitu? Nggak ada. Waktu itu peraturan pemerintahnya masih klinik gitu aja. Oh, klinik aja. Oh, tanpa ada pembagian kategori. Dan dulu itu masih ada yang dokter praktek bersama itu segala. Jadi masih cukup kacau lah. Iya. Dan memang peraturan tentang klinik itu lambat keluarnya. Oke. Berarti 3 tahun, tapi 3 tahun akhirnya keluarlah peraturan klinik tersebut. Oke. Nah, terus kemudian kalau misalnya akhir-akhir ini, dokter, ini melihatnya perizinan itu seperti apa perkembangannya? Apakah jadi lebih bagus dan lebih ribet atau gimana? Sebetulnya saya menilai kalau di Surabaya dengan adanya OSS juga ya itu perizinan harusnya lebih mudah. Lebih mudah ya? Lebih mudah karena saya selalu mengurus sendiri. Oke. Jadi perizinan tersebut. Saya kepingin tahu kebetulan karena saya di organisasi ya. Iya. Di organisasi apa nggak Pak? Di PKFI ya dokter? Saya di PKFI, Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia. Oke, baik. Dan di Perdesi. Perdesi juga. Apa Perdesi itu? Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia. Oke, terus? Dan Perdaweri. Banyak sekali. Saya ikut satu dokter, saya ikut satu. Tapi saya sudah daftar kemarin, dokter Ina kan suruh ikut kan, saya sudah daftar. Oke, tadi gimana dokter? Jadi peraturannya tadi? Jadi saya berusaha ngurus sendiri supaya kalau ditanyain sama anggota saya bisa menjawab. Tuntun gitu ya. Gitu. Terus kalau saya berhadapan dengan regulator, saya juga bisa menyampaikan kesulitan dari kami. Oh, oke. Gitu. Kalau boleh tahu nih, spill aja dokter. Kalau misalnya perizinan klinik itu yang sebenarnya syaratnya apa sih dokter? Kalau boleh tahu dokter yang banyak, terutama sarana ya. Jadi ada sarana, prasarana, kemudian SDM juga. Jadi ada aturannya, dokternya harus 2 kan. Kalau klinik Pratama ya, dokter 2. Betul. Kalau klinik utama harus ada spesialis, kalau sekarang spesialisnya mesti 2 juga. Mesti 2 ya? Kalau dulu bisa spesialis sama dokter umum, sekarang bisa. Sudah berlaku ya dokter ya? Sudah berlaku ya? Sudah. Berarti kalau misalnya kita mau klinik utama, itu harus 2 SPKK. Wah, luar biasa. Nggak harus SPKK. Oh, nggak harus SPKK? Oh, jadi intinya 2 spesialis aja gitu ya? Betul. Oh, oke. Terus kemudian apa lagi itu? Nah, kalau klinik utama kan minimal 2 dokter. Gitu. Kemudian harus ada perawat. Kemudian kalau kita punya instalasi farmasi, itu berarti harus ada apoteker atau minimal asisten apoteker. Tergantung. Kita ini ngeracik obat nggak? Nge-repack atau enggak? Kalau misalnya itu yang kita lakukan, kita harus punya apoteker. Tapi kalau kita cuma sekedar jual barang yang sudah register, itu nggak perlu. Oh, nggak perlu. Apoteker cukup. Oh, gitu. Nah, ini kadang-kadang teman-teman mungkin ada yang masih bingung gitu. Terus kemudian dokter? Saya masih ngalamin zaman harus ada apoteknya itu, susah lagi. Kalau sekarang ini instalasi farmasi. Loh, berarti kalau boleh saya sebentar ngomong saya ingat. Berarti yang di dalam klinik itu instalasi farmasi cukup.
Nggak perlu apotek lagi gitu ya? Malah nggak boleh ada apotek. Nggak boleh kan Nggak ya? boleh. Oh, Kalau dulu harus apotek kalau dulu kita harus apotek. ngeracik. Oke. Sekarang cukup instalasi Instalasi farmasi. farmasi. Tapi ini kan instalasi farmasi ini nggak boleh melayani, apakah boleh melayani orang luar? Boleh. Boleh juga? Boleh. Maksudnya orang pilek tapi mau beli itu? Boleh kalau kita punya obat. Oh, boleh juga? Boleh. Oh, gitu ya. Gitu, Instalasi ya. farmasi di situ. Ya, Itu boleh juga melakukan racikan karena apoteker, dokter ya? betul. Oh, oke. Kayak gitu. Terus Jadi, apa lagi, dokter? Kalau mau mengeluarkan racikan juga harus ada etiket biru kan? Ya, etiket birunya Kalau itu ya. untuk obat luar ya. Oke. Tadi selain instalasi farmasi yang sekarang dibutuhkan, terus kemudian SDM, dokter, apalagi dokter? Yang sulit, sulit dan biaya banyak. Ada dua. Oke, apa itu? Satu, TPS B3. TPS B3. Oke. Tempat pembuangan sampah sementara yang untuk B3. Ya. Kemudian yang dua itu IPAL, instalasi pembuangan air limbah. Oke. Itu yang masang instalasinya ya, kalau IPAL itu ya, dokter ya? Iya. Kayak ada tabung-tabungnya gitu ya. Iya. Nah, kalau TPS B3 yang seperti apa, dokter? TPS B3 itu tempat kalau kita habis yang untuk limbah medis padatnya ya. Baik. Kalau kita habis nyuntik atau apa kan kita mesti nyimpen pakai safety box begitu. Nah ini kalau tidak kita ambil dalam waktu 2 hari, itu dia harus disimpan di dalam freezer. Coba kan. Iya, itu bukan cuma es krim aja. Iya, freezernya itu yang luar biasa juga. Jadi alat suntik itu, terus kemudian yang berkaitan dengan darah-darah itu, itu disimpan. Oke, itu disimpan di situ, dokter ya? Iya, di freezer. Sampai kalau di dalam freezer kita bisa nyimpen sampai 90 hari. 90 hari? Ya, jadi nanti akan ada namanya transporter. Transporter itu memang dia kerjaannya ngambili sampah medis ini untuk dibawa ke pengelola limbah medis. Untuk dihancurkan, untuk didaur ulang. Ke sana. Kalau tadi kan dokter bilangnya 90 hari. Kalau misalnya lebih dari 90 hari gimana, dokter? Boleh? Ya, sebetulnya nggak boleh. Nggak ketahuan ya. Tapi kita tahunya itu 90 hari apa enggak itu gimana, dokter? Berarti ditandain gitu? Ya, dan itu ketat. Pembuangan limbah medis itu sangat dikawal ketat oleh pemerintah. Mulai dari kita untuk TPS B3-nya itu SOP-nya lengkap banget. Terus tanda-tandanya di mana tanda limbah medis itu sudah standar. Oke. Jadi waktu kita ngurus itu memang benar-benar dari sana panduannya harus ukurannya pun mereka tentukan. Kayak gitu. Nah, terus ngambilnya mesti pakai pengaman juga. Oh, APD gitu? Ya, APD, tapi nggak sampai hazmat. Oh, oke. Berarti APD gitu ya? Iya. Terus dibawanya, nah pada saat kita nyerahkan, itu kita ada namanya formulir. Semacam surat terima gitu, istilahnya apa? Ada istilahnya sendiri, yang saling mengetahui, dan itu menjadi landasan hukum perjalanan dari tempat klinik medis kita. Oh, dari tempat klinik ke medis yang dibuang benar itu. Karena kita harus punya MOU ya dengan transporter gitu. Dan MOU kita tuh harusnya tiga pihak. 3 pihak itu siapa aja? Kliniknya pihak transporter yang bawa limbah medis itu, sama pengelola limbah medisnya yang menghancurkan limbah medisnya itu. Oh, berarti transporter yang mentransport ngambil barang medis kita dengan yang pembuangan itu beda PT? Bisa sama, bisa beda. Oh, gitu. Tapi yang kalau ini yang saya tahu itu kan sama, dokter, yang PT-nya. Biasanya kebanyakan yang saya tahu ada yang sama, ada yang beda. Ada yang beda, ada yang sama juga. Karena transporter tuh banyak sekarang. Oh, gitu. Tapi tempat pembuangan limbah itu relatif lebih sedikit. Oh, mungkin sekarang sudah ada tempat-tempat baru. Dulu malah cuma ada 1 di Mojokerto sama di Jawa Barat. Iya. Cuma 2 aja se-Indonesia. Oh, se-Jawa. Se-Indonesia saya enggak tahu. Tak kira se-Indonesia 2 kok. Ikutinya sampai sejauh aja kayak gitu. Pusing. Terus kita mikir kayaknya yang di luar lebih naik. Oke. Berarti gitu ya. Jadi kita mesti ingatkan para klinik itu, kalau bikin perjanjian MOU dengan transporter, itu harus dengan ininya juga. Kita mesti ngelihat kelengkapan dari perizinannya, perizinan transporter. Oh, perizinan transporter, PT-nya ya, transporternya ya. Dan kelengkapan dari PT yang pembuangan ujungnya itu. Jadi ada 2 yang harus kita lihat. Dan benar-benar kita perhatikan
apakah masih berlaku berlaku apa atau enggak enggak surat izinnya. izinnya. Kemudian kalau transporter itu kendaraan dia tuh sudah terdaftar atau belum, benar-benar intelligent. Oh gitu ya. Dan kita nggak usah sungkan sama mereka, Hah? karena mereka tahu, kita harus tahu. Oh gitu. Jadi mereka akan provide kita itu surat-surat kelengkapan itu. Karena itulah dasar hukum keselamatan kita. Jadi itu kalian kan ngambil barang dari tempat kita soal itu ya? Iya, limbah medis itu secara hukum menyatakan bahwa pembuang limbah kita kan berarti itu bertanggung jawab sampai dia dimusnahkan. Kitanya juga bertanggung jawab. Kitanya juga bertanggung jawab. Kitanya. Padahal kan kita sudah serahkan ke si Betul. transporter. Betul. Tapi masih bertanggung jawab meskipun dikasihkan. Oh gitu dokter ya? Iya. Kok kalau itu dikawal sampai kalau itu kita kawal aja dong. Iya. Masa kita juga sampai gitu kan juga? Betul. Secara hukum itu. Hukumnya kayak gitu. Hukumnya gitu. Saya percaya dokter bisa merubah hukumnya dokter. Kan sudah diserahin orang ya. Betul, karena itu untuk kita melepas itu. Ya, melepas tanggung jawab sampai di tempat itu, kita harus benar-benar yakin transporter kita itu sudah berizin, semuanya lengkap perizinannya, dan kemudian pelaksananya pengelola limbah medisnya juga perizinannya lengkap. Nah, itu baru kita aman. Meskipun nggak usah nganterin ke sana. Kalau mau nganter ke sana boleh. Kita ngawal sampai ujungnya. Oke. Berarti yang kalau perizinan klinik kecantikan dokter itu klinik ya. Itu berarti yang paling mahal adalah TPS B3 dan IPAL-nya itu ya. Iya. TPS B3 masih enggak terlalu. Enggak terlalu ya. Beli freezer aja. Apa ada minimal ukurannya dokter? Ada. Oh, ada berapa kalau boleh tahu freezer? Saya enggak hafal ukurannya, tapi mungkin kayaknya sih sekitar 1,5 kali 1,5 kali. 1,5 kali 1,5 ya. Kalau ya sekitar segituan. Oke, berarti itu terus tingginya harus ada hitungannya tertentu. Gitu. Dan itu ada ruangan khusus atau gimana dokter? Di TPS. Jadi mau di dalam klinik itu? Biasanya gini, kalau sebelum kita ngurus TPS B3, jangan langsung kita yang nentukan. Meskipun baca aturannya seperti apapun lengkapnya, jangan. Oke. Nanti tipsnya nih ya. Datanglah dulu ke DLH. Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup. Sampai Dinas Lingkungan Hidup kita tanya ke bagian TPS B3. Oh ada ya sana ya? Ada. Oke. Gitu. Kita ada. Dan PKSI punya orang-orang yang memang sudah sering kerjasama. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu gitu ya, siapa yang harus cari, kita bisa refer ke siapa. Oh oke. Mereka kan sangat membantu. Oke. Ya, karena dari awal PKSI bersama mereka itu mengawal peraturan ini. Gitu. Iya. Nah itu. Terus jadi nanti yang menentukan orang DLH-nya, Dinas Lingkungan Hidupnya. Nanti mereka survei. Oh gitu. Mereka survei atau kalau enggak mereka lihat dari denah. Dari denahnya yang kita kasih. Denah itu. Oh, nanti mereka kasih advice ke kita taruh di mana nih? Iya, gitu. Di sini ya nanti bikinnya. Nah, kadang-kadang itu saya dulu juga pernah ngalami kejadiannya lucu lah. Pertama kita sudah mikir, nanti saya taruh di tempat ini gitu ya. Sudah bayangkan nanti gini. Begitu kita nyampe, untung kok ya tetap tanya dulu. Oh, tapi ini belum dibangun ya? Belum. Oh, belum dibangun, oke. Terus datang ke sana, terus rencana saya mau taruh di sini. Terus dia bilang gini, lah mana bisa toh dok, itu loh, apa ya, area taman ya? Area taman? Apa itu istilahnya? Jadi rupanya, saya sendiri nggak tahu. Saya nggak tahunya karena IMB saya ini kan pembaruan. Nah, saya tuh kan ya manggil orang yang ngurus IMB. Iya. Ternyata ada aturan bahwa ruko itu harus punya daerah lokasi tertentu yang untuk mungkin pencahayaan atau gitu. Ya. Sehingga memang harus dikosongkan, di-void-kan gitu. Oh, berarti supaya ada pencahayaan dari matahari gitu. Oh. Dan teman saya tadinya mau taruh di belakang itu, ternyata itu di gambar IMB-nya nggak ada bangunan. Jadi dokter taruhnya di mana? Terus saya pernah tahu nggak ada bangunan. Oh gitu. Iya, makanya saya bilang ketemu dulu sama Oke, nah jadi tipsnya datang dulu ke sana. Berarti dokter dulu langsung datang ke sana? Langsung. Ini dokter sudah di PKFI atau belum? Sudah. Saya di PKFI itu tahun 2006. Oh, sudah dari 2006 ya PKFI ya? Bukan Perdesi 2006. Oke. PKFI 2012. Oh, 2012. Berarti dari situ dokter ke DLH atau kenal dulu sama orang ini yang di DLH atau gimana dokter? Ya dari seminar, dari konsultasi itu kita kenal. Langsung datang ke sana. Jadi saya bisa
nyari. Jadi tipsnya sebelum kita buka ini, apa namanya, membangun suatu klinik itu kita tanya dulu ke DLH-nya gitu. Iya, Bukan ke Dinkes ya dokter ya? bukan. Oh, bukan Dinkes ya? itu yang punya peraturan aja. Yang punya peraturan. Bikin TPS B3. Itu kita datang ke Dinkes. Gimana caranya? Nggak tahu. Itu keprank. Keprank gitu. Disuruh bikin tapi nggak tahu. Oke. Nah, kalau boleh tahu, berarti kan sekarang ini kan kalau nggak salah saya dengar-dengar itu selain perizinan itu kan ada akreditasi ya dokter ya? Akreditasi. Nah, sebenarnya bedanya Tadi cerita itu apa? IPAL-nya belum. Oh iya, Pak, gimana? Itu yang paling mahal. Oh, nah, IPAL itu disesuaikan dengan bangunan ya dokter ya? Luasnya bangunan gitu ya? Gimana? Seharusnya bukan bangunannya, Apa itu? tapi volume dari limbah yang dihasilkan. Volume dari limbah yang dihasilkan, Ya. oke. Seperti apa? Lucunya ya, Uh-huh. ada lucunya. Saya ketawa dulu Iya, ya. kan? Sebetulnya dasar hukumnya untuk memaksa klinik membuat IPAL itu nggak jelas. Oh gitu ya? Ya, memang dikatakan klinik menghasilkan limbah medis. Iya, tapi kalau medis, klinik iya. Pratama, klinik Pratama itu kan macam-macam bentuknya. Oh iya, maaf dulu. Di-spill dulu. Klinik ini kalau di mata pemerintah sebenarnya ada berapa sih dokter? Klinik itu hanya 2. Ada 2 kalau dari ini ya Pratama utamanya ya. Nanti ada klinik milik pemerintah, klinik swasta. Oh, tapi kalau dari ini kan Pratama dan Utama ya. Hanya ada itu. klinik Pratama dan Utama. Oke, yang tadi Pratama itu 2 umum gitu ya. Ya, Kalau Pratama itu di layanan primer. Oh, primer. Misalnya gimana? Primer itu seperti apa misalnya? Layanannya layanan dokter umum. Oh, gitu. Kalau yang ini spesialistik Kalau gitu. yang utama layanannya spesialis. Boleh nggak sih dokter, kalau misalnya saya menyimpang sedikit dokter ya, boleh nggak kalau misalnya dokternya itu adalah, penanggung jawabnya nih ya, itu dokter umum, tapi apa namanya, ada spesialisnya di pelaksananya? Di klinik utama. Di klinik, itu berarti masuk klinik mana, pertanyaan saya? Klinik utama. Loh, pelayanannya kan dokter spesialis. Pelayan dokter spesialis. Oh, tapi penanggung jawabnya boleh nggak dokter umumnya itu? Boleh. Nah, oh boleh. Ini gimana? Sering jadi masalah se-Indonesia. Oke, Indonesia. Banyak nih. Iya. Jadi pengertian dari dinas kesehatan tuh bisa berbeda-beda. Ada beberapa dinas kesehatan yang mengatakan bahwa harus dokter spesialis. Yang jadi penanggung jawabnya? Jadi penanggung jawabnya. Sementara kalau kita buka Permenkesnya, nggak ada itu. Nggak ada? Dokter aja boleh. Dokter saja, tidak ada menyarankan dokter umum atau spesialis, nggak ada? Nggak ada. Cuman bahasanya dokter saja gitu ya? Berarti mau spesialis, mau umum kan boleh? Betul. Nah sekarang kita berkaca dari rumah sakit. Ya. Rumah sakit tuh direkturnya apa ya? Harus spesialis? Enggak sih, banyak umumnya juga. Nah betul. Jadi kan tidak ada hubungannya. Kalau direktur di rumah sakit tuh, itu seorang penanggung jawab juga di rumah sakit itu. Saya nggak ngerti. Iya ya. Harusnya ya. Iya, direktur utama harusnya penanggung jawab. Utama kan. Iya, kebanyakan emang beliau-beliaunya kan dokter GP ya, dokter umum ya. Yang pendidikannya Mars. Iya, betul, Mars itu. Banyak yang itu. Nah kan memang beda mengelola, memanajemen dengan melayani. Kan berbeda. Iya. Gitu. Oh, jadi ini masih tafsirannya berbeda-beda gitu ya. Iya. Tapi kalau dibaca di peraturannya nggak ada. Nggak ada. Kalau kita baca di Permenkesnya itu ya ngomongnya dokter. Dokter saja. Dokter saja. Tapi sebenarnya boleh menurut. Berarti boleh. Berarti boleh harusnya. Kalau kita tanya di Kemenkes boleh. Boleh di Kemenkesnya. Iya. Pusat Jakarta. Iya, yang bikin peraturan. Tapi yang baca ini beda-beda kadang-kadang. Iya. Tapi emang kadang-kadang itu kalau boleh, setiap kota itu ada kekasan sendiri-sendiri ya. Kenapa sih kok kayak gitu dokter? Ya penafsiran hukumnya. Penafsiran hukumnya. Oh ya guys, kalau kalian mau tahu, dokter Ina ini sekolahnya S2-nya ini ya, magister hukum ya? Iya. Gimana? S2 magister hukum di Untak. Di Untak? Oh, iya. Itu magister hukum kesehatan dokter? Hukum saja? Hukum aja? Hukum. Waktu itu saya belum tahu kok di Surabaya ada hukum kesehatan. Hukum kesehatan. Oh. Jadi saya ngambilnya hukum. Hukum. Kenapa kalau beritahu kok ngambil hukum dokter? Saya selama ini kan jadi pengurus organisasi. Oke. Jadi mau nggak mau kan saya banyak berurusan dengan hukum. Ya, legalitas, undang-undang. Dengan legalitas, undang-undang. Saya pikir ya sekalian aja saya ambil. Oh, tahun berapa dokter itu ambil? 2000 berapa ya? 18. Oh, iya. Berarti dokter Ina ini makanya tadi jelasinnya kalau secara pandangan hukum kan jelas ya dokter ya, karena dokter sudah juga S2 di magister hukum. Iya. Oh iya. Dan saya sebetulnya senang sekali. Senang ya dokter? Karena saya melihat pola pikir yang berbeda
cara pandang yang berbeda dari para ahli hukum itu dibandingkan waktu saya jadi dokter saja. Oh, jadi kita lebih luas cara pandangnya. Betul. Jadi saya ngerti kalau misalnya ada aturan apa gitu, saya ngerti. Oh, kenapa mereka itu ributnya di sini, terus apa yang harus diperhatikan. Itu saya jadi ngerti karena itu. Jadi mungkin dokter ini malah bisa menengahi kalau misalnya ada ini peraturan di sisi dari dokter, di sisi orang lain gimana, mungkin bisa menengahi gitu ya. Iya, saya punya sertifikat mediator. Wih, keren. Itu ikutnya mahal dokter itu. Iya. Ikut 8 juta ya dokter. Iya. Itu kalau tinggal kita daftarkan di pengadilan negeri, kita bisa ikut beracara. Beracara ya? Oke. Hasil mediasi kita itu diakui oleh pengadilan. Oh gitu ya. Tinggal didaftarkan hasilnya ke pengadilan gitu. Cuman itu, saya belum daftar. Itu harus orang hukum, atau magister hukum dokter? Apa ikutkan itu kan pelatihan sendiri kalau setahu saya? Enggak. Mediator itu tidak harus dari hukum. Jadi banyak waktu saya pelatihan itu ada beberapa teman yang dari kesehatan, memang betul-betul kesehatan. Tapi ikut mediator itu? Ikut mediator itu, bisa. Iya. Itu berarti kita daftarin ke sana, ke pengadilan. Nanti kalau ada kasus itu kita jadi memediasikan gitu? Iya. Oh, iya, seru juga ya. Seru. Pernah dokter ngelakuin seperti itu? Belum sih. Belum. Tapi pelatihannya sudah ikut ya kemarin? Pelatihan sudah ikut. Oke. Sebetulnya kepingin, cuma waktunya nggak ada. Tapi secara tidak resmi saya banyak melakukan. Oke, baik. Kita lanjut lagi yang tadi dokter, kembali ke klinik tadi, peraturan itu. Berarti sebenarnya ini peraturan itu tafsirannya bisa berbeda-beda ya dokter ya? Bisa ya? Tergantung nafsir. Aduh. Pembisanya juga. Iya sih memang. Tapi kalau misalnya secara biaya itu sebenarnya gimana dokter? Cuman yang IPAL sama yang TPSB3 itu yang paling mahal itu. Lain-lainnya sih enggak. Bahkan kalau kita ngurus di Dinas Kesehatan, kalau yang di Surabaya nggak ada biaya sih. Nggak ada biaya ya? Hanya kita mesti melengkapi ini itu ya, itu pembiayaannya dari situ. Oke. Sama, nanti kalau kita bicara soal akreditasi juga hampir iya, kalau akreditasi gimana ini akreditasi? Itu sebenarnya bedanya perizinan. Tadi perizinan kita sudah tupas, ada lagi mungkin yang mau dibahas dokter perizinan? Iya, soal IPAL kali ya. Iya, IPAL. IPAL tadi belum? Terpaksa ya harus diurus, karena kalau kita nggak ngurus IPAL, izin kliniknya nggak bisa keluar. Padahal pertanyaannya, kalau klinik Pratama BPJS, kalau ada pasien datang, apa yang dilakukan dokternya? Ya kasih resep, periksa, terus kasih resep kan? Terus pasiennya ngapain? Pulang ya. Ada limbah nggak? Nggak ada. Kalau pasiennya berat misalnya, dokternya ngelakuin apa? Rujuk kan? Rujuk, iya. Ada limbah nggak? Limbahnya medis. Paling misalnya luka, ada luka. Sementara. Ya, misal ini limbah cairnya? Nggak ada air limbahnya kayaknya. Nah itu masalahnya. Tapi sebenarnya peraturannya tertulis tidak dokter? Harus ada IPAL gitu? Harus ada, tapi di satu sisi itu ada jumlah tertentu. Jumlah tertentu Dan klinik itu, karena klinik itu nggak sama. Kalau klinik Pratama BPJS, ya nggak mungkin dia punya limbah sampai mencapai jumlah itu. Kecuali kalau klinik estetika yang gede, karena kan ada facial, mungkin ada spa, itu kan produksi air. Ya kalau spa kan oke lah. Kalau cuman itu tok ya kayaknya enggak. Tapi ya mereka bilang kita nggak bisa bikin aturan cuma untuk klinik tertentu, ya sudah. Oh gitu, akhirnya semua harus ada. Harus ada. Ya memang IPAL itu lumayan ya. Paling 10-an. Saya dapat murah itu 50 juta. Hah? Murah itu. Itu untuk giling. Tanpa pengurusan izin loh. Berapa? 50 juta. Amazing. Yang lain tuh bisa 85, 100. Alatnya tok itu loh. Iya. Pemasangan instalasi alatnya tok. Iya. Oh iya? Iya. Wih. Giling. Ya itu emang invest di klinik cantik kan lumayan. Oke. Nah, kalau boleh tahu dokter, kalau misalnya tadi itu ada perizinannya. Ada lagi satu. Apa lagi tuh? Genset. Nah itu wajib nggak sih dokter? Nggak wajib. Nggak wajib ya? Nggak wajib. Tapi? Cuma kalau klinik kita klinik 24 jam. Oh. Itu wajib. Kalau 24 jam wajib? Wajib. Apalagi kalau ada rawat inapnya? Kalau wajib inap ya pasti wajib. Oh pasti wajib. Kalau estetika kan enggak. Iya. Kalau genset itu ada izinnya nggak dokter? Ada. Semua kok ada izinnya sih dokter? Bingung. Ini izin itu izin. Cuma ini,
Kalau di genset itu ada rentetannya. Apa itu? Kalau kita punya genset, maka waktu pengurusan izin TPS B3 itu harus mengurus TPS B3 yang non medis. Oh, karena genset sendiri itu Karena genset menghasilkan limbah. limbah. Oh. B3 juga. B3 Gitu. juga oli gitu loh. Ya. Oh. Terus ada yang lagi yang orang nggak tahu. Nah ini suka-suka genset tuh kadang-kadang oknum juga masuk. Mana izinnya? Bukan mana uangnya tuh. Nah kalau itu saya. Oke. Terus masuk. Kan kita nggak ngomong siapa-siapa dokter. Kita nggak siapa-siapa. Lalu itu masuk terus kemudian mempertanyakan izinnya genset. Sementara izin genset itu kalau di bawah KVA tertentu, saya juga lupa angkanya, itu nggak perlu. Jadi kayak genset di tempat saya. Oke. Itu saya sudah mencoba mengurus, tapi karena KVA-nya itu kecil, ya. Jadi mereka bilang nggak perlu pakai pengurus perizinan. Nggak perlu. Itu yang dari yang ngeluarin izinnya. Yang ngeluarin izin. Kalau nggak, itu yang ngeluarin siapa dokter? Provinsi kalau saya. Tingkat provinsi apa kota yang ngeluarin? Kota. Kota juga. Kota bisa ngeluarin ya? Kota. Coba saya lupa. Biasanya dinas apa lo? Oke. UPTSA jadi UPTSA sudah beres ya langsung. Oke. Itu dari yang ngeluarin izinnya bilang nggak boleh, nggak usah. Nggak usah. Karena ini yang kadang-kadang. Oke. Karena kecil. Oke. Terus? Nah, hati-hati kalau oknum jalan minta ya bilang. Kita punya kecil. Tidak perlu urus izin. Kalau gede memang harus urus izin. Tapi kan gini kadang-kadang kalau bisa ditanyain, semua itu harus ada gensetnya dan semua genset itu harus ada izinnya. Nah, kalau oknum bilang gitu, apakah dikasih dari UPTSA itu dikasih surat gitu, pernyataan bahwa kliniknya si A ini nggak perlu genset? Apakah ada aturannya? Ada aturannya. Bisa diunduh. Bisa diunduh. Berarti itu yang jadi senjata untuk mengcounter. Kan nggak perlu. Ya, jadi jangan keder dulu ya. Ya. Itu salah satu benefitnya saya ngambil S2 hukum. Tips dari dokter Ina, jangan keder. Iya, mungkin peraturannya nggak sampai ke biasanya kalau ahli-ahli hukum kan sampai pasal-pasalnya dia. Iya. Tapi cara berpikirnya saya tahu. Apa yang dicari sama oknum saya juga tahu. Iya. Gimana menahan dia? Ya jadi saya tahu. Oke. Iya. Itu memang gitu sudah itulah ya. Tapi ya bagaimanapun seandainya didatangin oknum ya tetap kita harus kita harus ngasih benar-benar izinnya. Ya, seperti apa. Tapi pertama jangan lupa tanya dulu surat tugas. Oke. Jadi kita sebagai pemilik klinik ini jangan keder dulu ya. Terus kemudian yang kedua jangan tanya dulu surat tugasnya. Dan harus tahu aturan-aturan yang sama lah kalau kita misalnya mau main basket gitu. Oke. Ya harus tahu aturannya toh. Oke. Masukannya ke ring musuh atau ring kita sendiri. Oke. Jadi kita harus tanya dulu. Berarti nggak boleh dia datang ujuk-ujuk itu langsung lakukan pengecekan. Nggak boleh. Nggak boleh itu ya? Nggak boleh. Kalau misalnya gini, ada surat tugasnya. Saya dokter di klinik dokter nih. Saya datang, dokter ini surat tugasnya. Nah, apakah saya boleh langsung masuk setiap ke ruangannya dokter itu? Enggak boleh. Tanya dulu. Biasanya di surat tugas itu tertulis dia maunya apa. Jadi kedatangannya ini peruntukannya apa? Ya sesuai sama itu saja. Sesuai sama itu aja. Nggak boleh misalnya peruntukannya anggap aja untuk melihat IPAL misalnya, atau perizinan klinik misalnya. Itu saja lingkupnya yang boleh dia masuki. Iya. Berarti dia masuk ke ruang apoteker nggak boleh? Nggak boleh. Ruangan pemeriksaan juga nggak boleh? Nggak boleh. Gitu. Itu benar itu ya? Iya, benar. Nah itu, jadi itu jangan keder kalian. Ya berarti kalau itu nggak boleh gitu ya? Surat tugas ini untuk apa kan jelas di situ. Iya. Oke. Nah tapi memang kebanyakan itu kan orang kan keder duluan dokter kalau misalnya. Yeah. Nah, jadi kalau tips dari dokter Ina gimana sih supaya nggak keder itu dokter? Yang pertama perlakukan dengan baik. Oke. Gitu. Terus yang kedua ya harus tahu aturannya. Dan aturan-aturan itu sebetulnya gampang bisa kita dapat kalau setiap kali kita ngikut acara-acara SWAM, seminar-seminar estetik itu kan selalu di depannya ada kita menyampaikan ada peraturan. Kemudian kalau PKFI terutama PKFI biasanya bicaranya mengenai peraturan. Tapi PKFI kalau SWAM kan per desti ya dokter ya?
Iya, Betul ya. Iya. Nah, kalau PKFI itu apa ada seminarnya juga? Maksudnya ada Ada. seperti apa Perdesti kan semua mesti ada. Iya, Nah, kalau ada Justru kalau PKFI itu seminar-seminarnya lebih banyak yang berhubungan dengan hukum, peraturan. Kalau mereka ingin tahu di mana dokter kliniknya. lihatnya jadwalnya? Jadwal PKFI ada. Bisa di pkfi.net. Oh, PKFI. Itu Instagram atau ini ya website. Oke. Kalau yang Perdesti di mana lihatnya? Perdesti di perdesti.org. Oke. Ya, jadi tipsnya tuh kalau misalnya ada yang datang mengunjungi kita, silaturahmi lah dokter ya. Nah, kita jangan gerak dulu, tanya dulu surat tugasnya, gitu ya. Itu apa namanya timeline SOP-nya dari kita ya. Terus kemudian kalau misalnya dia mau masuk, nggak boleh. Ya, sesuai dengan yang dia sesuai yang di surat tugas. Oke. Ya, oke. Itu memang kan suatu hal yang buat takut juga kalau Pak Meraini dokter ya. Oke, nah kalau bedanya perizinan tadi dokter dengan akreditasi itu apa sih dokter? Bahasanya ini kan baru rasanya akreditasi di klinik ini gimana? Gambaran besarnya aja ya. Kalau perizinan itu adalah standar minimal di mana kita boleh beroperasi. Kalau akreditasi itu penentuan atau penilaian terhadap mutu sebuah klinik. Mutunya. Kalau perizinan itu adalah izinnya untuk bisa beroperasi sehari-hari, berarti terus kemudian diawasi lagi gitu ya? Berarti ada tim surveyornya gitu ya? Ada tim surveyornya. Gitu. Itu dari siapa surveyornya? Ada dari lembaga survei. Maksud saya itu lembaga pemerintah memang atau lembaga swasta? Bukan, itu lembaga independen. Oh, independen. Ya. Oke. Ada 13 lembaga surveyor yang diakui oleh pemerintah. Dan kalau kita mengajukan akreditasi, kita milih surveyornya, mau dari lembaga yang mana. Oh, jadi kliniknya yang memilih? Kliniknya yang memilih. Itu apakah kliniknya bayar? Iya, bayar. Oh, bayar? Oh, saya kira gratis loh. Sudah upaya gratis. Oh, alah. Tak bisa. Oh, alah, saya kira itu gratis dari pemerintah atau dari oh, enggak gitu. Itu kita bayar tuh. Oh, oke terus kemudian. Tapi nilainya sudah ditentukan oleh pemerintah. Oh, ada batas atas, batas bawah gitu ya? Enggak, ada satu angka. Oh, satu angka. Oh, jadi 13 perusahaan surveyor ini itu satu angka semua. Oke. Sudah pemerintah yang mengeluarkan. Jadi kalau untuk puskesmas sekian, kalau untuk klinik sekian, untuk dokter, dokter masih tanda tanya. Oke. Jadi dokternya juga ada nantinya atau gimana? Ada akreditasi juga? Untuk praktek, ini praktek pribadi nih ya di. Betul. Kalau menurut aturannya yang dulu itu agak ada. Tapi sepertinya akan dipermudah. Ya, yang saya dengar sih dokter nanti akan cuman perlu mengisi satu sehat ya. Untuk pasien-pasien. Satu sehat yang dilindungi itu ya. Untuk pasien-pasiennya yang berobat di tempatnya dokter tersebut. Oh, gitu. Tapi saya belum, kayaknya aturannya baru akan keluar ya. Jadi belum pasti ya kalau yang dokter ya? Berhubungan dengan rekam medis. Oh, ini belum pasti berarti ya? Yang dokter. Nih, kalau yang klinik. Saya nggak boleh ngomong. Oke, kan? Iya. Tapi kalau yang klinik dokter, gimana? Kalau yang klinik ini kalau klinik sudah jalan. Ini sudah memang wajib pasti? Iya. Dan Surabaya itu punya target. Kalau tahun ini mungkin BPJS-nya habis semua terakreditasi. Tahun depan itu harus seluruh klinik sudah terakreditasi. Semua klinik? Berarti tahun ini paling nggak yang kliniknya berstatus BPJS itu wajib? Tahun ini ya, 2023? Iya, karena kalau tahun ini dia nggak akreditasi, tahun depan dia nggak bisa perpanjangan. Nggak bisa perpanjangan izinnya maksudnya? Bukan, perpanjangan BPJS kerjasama dengan BPJS. Oh, gitu. Jadi kerjasama sama BPJS itu setiap tahun perpanjangan. Oh, gitu. Jadi tahun depan dia nggak bisa jadi klinik umum biasa tanpa BPJS gitu ya? Oh. Makanya harus melakukan akreditasi di tahun ini. Nah, kalau untuk klinik kecantikan gimana dokter? Teman-teman kan juga pasti bahasanya baru juga nih. Gimana untuk para klinik kecantikan? Kesulitan klinik itu sebetulnya ya di dalam akreditasi itu karena jumlah tenaganya itu sedikit. Ya. Kita bandingkan sama puskesmas yang sekian puluh orang ya. Kalau di klinik kan, apalagi kalau kliniknya baru, kliniknya masih kecil. Iya betul masih minimalis gitu. Biasanya paling 10 ya. 10 ya. Gitu. Dan orang 10 suruh bikin akreditasi ya cukup berat juga. Tuh jadi maksudnya gimana? Orang 10 ini bikin akreditasi itu seperti apa dokter maksudnya? Di akreditasi itu nanti ada banyak dokumen yang harus diperbarui. Apalagi sekarang ya. Mungkin kalau tahun-tahun
ke depan kita akan lebih mudah karena kan sudah pernah bikin dokumennya. Kalau yang pertama ini lebih susah. Jadi harus ada mulai dari SK, SOP, itu semua harus instruksi kerja, segala macam semua sudah harus disiapkan. Nah, nggak cuma itu aja, nanti surveyornya itu datang, bawa SOP, datang ke Dokter Oka. Dokter Oka, gimana caranya Dokter Oka melakukan healing misalnya. Oh gitu? Terus Dokter Oka kan bilang, oh saya begini-begini, dia dibaca, ini cocok apa enggak. Oh gitu? Oh kayak ujian gitu? Sudah kita suruh bayar ke... Oh gitu betul ya? Ya gitu. Oh, berarti dari situ nanti ada penilaian, terus ada penilaian. Oh benar, berarti ini bukan SOP abal-abal yang cuman cuma tulisan dari tempat lain, banyak yang bisa dicontoh. Gitu. Iya. Tapi itu benar-benar supaya. Ya. Terus bentuk SOP-nya juga ada standarnya. Harus logonya di sini, terus harus tulisannya di sini apa, terus tulisan di sini. Mulai dari tujuannya apa sampai. Itu nanti ada formatnya nggak dokter? Boleh minta nggak formatnya? Nanti kita share ke teman-teman boleh ya? Boleh. Nah, jadi biar mereka jadi maksudnya dokter tuh setiap lembar SOP itu ada formatnya gitu ya? Iya. Yang baku dari pemerintah? Iya. Sebetulnya baku dari pemerintah ya enggak juga. Tapi yang banyak dipakai? Banyak dipakai untuk oleh para surveyor. Dan kalau mereka minta itu biasanya memang sudah format. Kalau format itu berarti ya memang sudah yang terbaik mungkin ya yang harus kita isi gitu. Iya. Saya lihat formatnya bagus, cukup bagus. Cuma ngisinya juga susah. Soalnya di situ juga ada dasar hukum ya ampun kan. Saya bayangin. Terus anak buah kita. Padahal dokter sudah kuliah hukum padahal istilahnya. Itu masih pusing. Apalagi yang nggak kuliah hukum, tambah pusing lagi. Nah, terus yang disuruh bikin bagian administrasi gimana coba? Tapi untungnya ada PKI, ada PST, Dawari, jadi kita kerjain rame-rame lah. Bareng-bareng. Gitu ya. Kita sudah punya banyak template sudah ada, jadi tinggal diisi. Tapi ya jangan dicontoh. Isinya? Gitu. Enggak, nanti kan ini aja kita hilangin aja isinya, cuma format-formatnya misalnya. Jangan isinya jangan dihilangi. Mas jangan isi, jangan dihilangi. Disesuaikan. Oke. Kalau dihilangin nanti nggak selesai. Banyak. Oke. Berarti akreditasi ini dilakukan setahun sekali gitu? Akreditasi 5 tahun sekali. 5 tahun sekali? Nah, ini peraturan baru. Kalau dulu 3 tahun. 3 tahun sekali? Berarti per 5 tahun itu kita harus melakukan akreditasi. Ada orang datang lagi ke klinik kita? Iya. Oh gitu? Ataunya. Atau 3 tahun setelah perizinan pertama. 3 tahun setelah perizinan pertama? Sudah wajib terakreditasi. Boleh nggak di-spill? Tadi kan dokter bilang, akreditasi itu ada satu harga. Indonesia 13 PT itu. 13 boleh tahu? Iya, 13 lembaga, oke. Itu berapa dokter harganya? Itu saya juga lupa. Tapi nggak mahal dokter ya? Nggak mahal ya? Ada berarti itu Kemenkesnya sih. Oh gitu, tapi ini ya, apa namanya? Misalnya untuk, apakah dilihat dari volume besarnya klinik, atau dari itu dibedakan seperti itu? Satu harga. Satu harga aja? Satu harga. Mau kliniknya besar, kecil. Mau kliniknya rame, sepi, besar, kecil, itu satu harga aja? Satu harga. Oke. Iya. Dokter sudah akreditasi juga? Saya rencana Desember ini akreditasi untuk yang klinik estetika. Oke, persiapannya apa dokter kalau yang perlu disiapkan? Mulai dari persiapan yang pertama itu adalah yang berat itu sebetulnya sosialisasi ke tim. Sosialisasi ke tim? Ke SDM-nya dokter Ina ya? Terus kita harus menjelaskan bahwa ini memang ada aturan seperti ini. Tapi aturan ini ada gunanya, kalau orang ngerjain sesuatu yang nggak berguna kan juga nggak mau kan. Jadi kita bilang ini juga ada gunanya untuk klinik kita. Sebetulnya kalau kita ngomong ya ada gunanya juga. Iya. Karena kalau semua klinik itu terakreditasi terus tulis di sini. Klinik Dokter Oka ini. Akreditasi paripurna loh itu kan. Ada tingkat-tingkatnya dokter ya? Iya. Yang paling pertama apa? Paripurna. Yang paling tinggi paripurna. Paripurna, itu yang dikejar paripurna. Paripurna itu. Kok di bawahnya? Madya. Tapi misalnya nih, saya punya klinik, nggak sampai paripurna, saya cuma sampai madya. Itu apakah masih boleh beroperasional? Boleh. Boleh ya? Boleh. Kan ini hanya penilaian. Beda sama perizinan. Tetap berarti boleh buka. Boleh. Bahkan tertulis tidak terakreditasi itu ya welek banget gitu ya. Kalau gitu itu boleh. Boleh. Kalau gitu masih boleh buka. Sampai yang paling welek itu. Ya pasti dokter, pasti itu malu pasti.
Loh, yang paling jelek itu tidak terakreditasi. Waduh, mati hari tidak terakreditasi. Nah, kalau misalnya tidak terakreditasi misalnya nih, sejelek-jeleknya, misalnya teman-teman, pas kebetulan lagi apes-apesnya tidak terakreditasi, boleh nggak ngulang kayak ujian hair remedy gitu? Oh, boleh, boleh. 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 Tapi yang tidak terakreditasi itu apakah wajib ditampilkan di depan gitu? Atau kita kan nggak mau dong masa yang jelek ditampilkan. Itu boleh nggak, dokter? Misalnya itu nggak ditampilkan? Nantinya wajib, kayak sekolah. Oh. Sekolah kan wajib. Iya, Sekolah iya. ini terakreditasi A, Oh. terakreditasi B kan gitu. Iya, iya, iya. Nantinya wajib. Oh, setelah remedi tersebut. Iya. Kalau belum remedi kan. Mending nggak usah. Minta waktu lah. Iya. Untungnya ada remedi. Oh, untungnya ada remedi ya. Itu remedi ada apa namanya? Ada maksimalnya ya? Ada batas waktunya juga. Oh. Kalau nggak salah 1 bulan atau 2 bulan gitu. Oh, jadi teman-teman yang punya klinik BPJS ini itu wajib tahun ini harus, yang di Surabaya nih ya kita ngomongnya. Ya Surabaya itu ya. Itu wajib harus terakreditasi. Kayaknya se-Indonesia deh. Oh gitu, se-Indonesia ya? Tahun ini wajib. Aturan BPJS yang menyatakan kalau tidak terakreditasi tidak bisa kerjasama itu berlakunya mulai tahun depan. Oh, berarti Indonesia itu ya, dokter ya? Indonesia. Kalau yang non BPJS, misalnya klinik estetik kayak atau klinik mata atau klinik yang lain yang tanpa kerjasama dengan BPJS, itu targetnya Surabaya tahun depan. Kalau ini targetnya Surabaya ya. Surabaya. Tahun depan harus semua terakreditasi. Dan pastinya kalau kita mau perpanjangan, nggak bisa kalau nggak terakreditasi. Perpanjangan izin klinik? Izin klinik. Oh, syaratnya harus punya akreditasi dulu? Ya kan aturannya setelah 3 tahun dari buka izinnya keluar. Kan, kalau kita perpanjangan klinik itu kan tiap 3 tahun. Tiap 5 tahun ya. Ya. Jadi kalau kita perpanjangan kan sudah lewat. Sudah lewat, benar. Berarti kan memang harus terakreditasi. Harus itu. Berarti pada saat kita izin klinik maksimal 3 tahun itu sudah akreditasi. Akreditasi sendiri itu waktunya 5 tahun juga, dokter ya? Iya. Oh. Iya, ini memang agak baru bahasanya. Berarti syarat-syaratnya apalagi, dokter, selain itu tadi? Syarat-syarat akreditasi yang perlu dipersiapkan apalagi untuk teman-teman? Yang terutama yang sekarang ini paling berat buat teman-teman dokumen sama sarana. Oke, dokumen yang seperti apa, dokter? Dokumen yang tadi SK, SOP itu kan. Nggak semua klinik itu melengkapi dengan dokumen yang SK itu maksudnya SK gimana sih, dokter? Saya nggak paham. Jadi gini, kalau pemilik klinik itu kan kadang-kadang ada klinik yang pemiliknya sama penanggung jawabnya beda. Oh iya, jadi ownernya itu sama yang penanggung jawab. Iya, oke. Nah, penanggung jawab kan dokter ya. Iya, oke. Itu harus ada SK dari pemilik klinik ke penanggung jawab. Oh, jadi si pemilik ini menunjuk si dokter tersebut sebagai penanggung jawab di klinik tersebut. Iya. Oh. Itu harus ada. Iya. Kayak gitu. Oh, itu namanya SK. Terus kayak inform concern-nya harus sesuai. Inform concern ada formatnya. Formatnya juga harus kan ada Permenkesnya juga tentang inform concern. Jadi itu harus cocok semua kayak gitu. Oke, terus apa lagi, dokter? Terus sarana. Sarananya yang seperti pintu kamar mandi itu harus membukanya keluar. Oke, alasannya apa? Ya, saya mengira-ngira karena dari percakapan katanya kalau misalnya ada orang semaput di dalam bisa dibuka. Iya. Apalagi kan sekarang kecil-kecil. Kamar mandi kan mini. Nggak bisa kan ganjal badan. Iya, gitu. Apalagi kalau badan saya. Oke. Jadi memang wajib. Kalau pintu depannya, dokter, itu apakah ada keharusan nggak pintu depan masuk klinik gitu loh? Sebetulnya nggak ada ketentuan khusus, cuman lebarnya harus bisa dilewati oleh berangkar. Berangkar? Oh, nggak harus buka ke dalam atau keluar seperti tadi itu? Nggak ada. Oh, iya. Itu hanya untuk kamar mandi aja. Kamar mandi saja. Oh, iya, asik juga ya. Jadi memang perintilan-perintilan itu yang kadang-kadang yang kita miss-nya ya. Kita harus merubah kamar mandi. Kamar mandi kan mahal. Iya, betul. Cost-nya untuk itu. Nanti cost-nya untuk misalnya, ternyata pintu masuk kliniknya kekecilan, harus dibesarin. Kalau kan sekarang itu kan klinik kan di ruku-ruku nih kebanyakan, dokter. Nah, apakah lorong-lorongnya juga ada minimal namanya? Nggak ada. Oh, nggak ada ya? Oh, kalau pintu masuk dari ke ruangan periksa misalnya, itu apakah ada minimal lebarnya? Belum ada. Belum ada juga ya? Kalau di dalam klinik itu begitu masuk, apakah langsung ada harus apa gitu? Ruangan periksa kayak atau ruangan? Nggak ada, cuman ada persyaratannya klinik harus punya ruang periksa,
harus punya Oke. ruang tindakan, Oke. ada ruang tunggu, Oke. ada ruang rekam medis. Ya. Nah, tapi kalau ruang rekam medis ini bisa Dijadikan. bergabung dengan ruang lain. Boleh Itu jadikan satu ya, soalnya boleh. kadang-kadang kan tempatnya seupret gitu gimana tuh? Cuma meskipun jadi satu, itu rekam medisnya harus terkunci. Jadi, berarti harus dikunci. pakai lemari terkunci. Oke. Gitu. Loh, katanya rekam medis itu sekarang harus online, itu gimana tuh? Rekam medis Nah, itu gimana? Ya, nanti harus akhir tahun ini. Oh, gitu Wajib, ya. Wajib. Jadi pemerintah itu mau punya satu big data. Supaya pasien itu misalnya nih, dia habis berobat dari rumah sakit A, kemudian pindah ke rumah sakit B. Itu datanya sudah bisa langsung gitu. Itu meskipun dari rumah sakit swasta juga? Iya. Oh, jadi satu center datanya? Wih, rencana pemerintah gitu. Wih. Iya. Antara ngeri-ngeri sedap juga tuh. Ngerinya kalau bocor. Iya. Ngeri-ngeri sedap juga tuh. Berarti semua terkoneksi satu ini sama yang lain. Oh. Gitu. Nah, rekam medis ini juga sebetulnya pemerintah nanti akan menyediakan sarana juga. Oke. Gitu. Tapi kan kalau kita ngikuti yang rekam medisnya pemerintah berarti store data keseluruhan ya semua. Iya. Padahal kan kita punya data lain-lain, misalnya mungkin ya ada yang nggak diperlukan, misalnya nih tanggal lahir, kita pengen ngasih ulang tahun, ngasih selamat gitu. Kalau ini ngasih contoh aja, saya belum lihat punya yang sudah jadi soalnya. Nah, sementara kalau pemerintah nggak membutuhkan itu kan ya nggak perlu masukin. Atau kita yang dari pemerintah punya, ternyata kurang banyak. Misalnya kita punya riwayat pasien ini yang pasien khusus atau apa gitu, kan nggak bisa dimasukin di situ. Jadi tetap kalau saya sebaiknya kita juga punya backupan. Program rekam medis sendiri. Oh, jadi pemerintah ini yang rekam medisnya itu dari pemerintah yang disediakan, nggak lemot tuh. Pemerintah akan menyediakan. Iya, nggak lemot. Biasanya kadang-kadang. Soalnya kan banyak langsung Mbak Breng, biasanya itu kan bisa jadi lemot akhirnya ini juga nanti. Tapi belum ada ya rekam medisnya? Belum kayaknya. Yang lagi dikerjakan sepertinya ya nanti akan lewat ini apa? Satu sehat tadi itu ya. Yang dulu peduli lindungi. Peduli lindungi itu ganti satu sehat. Ya. Oh, oke. Dokter Ina, saya mau tanya nih terakhir nih. Kalau misalnya Dokter Ina sekarang itu kan dokter berarti dari 2097 sih ya. Jadi dokter estetik 97, ya. Sampai sekarang. Wih, berarti hampir 25 tahun ya? 26 tahun. 26 tahun ya. Nah, itu happy nggak dokter menjalani ini semua? Happy. Oke. Tipsnya apa? Kalau boleh nggak dokter share tipsnya bagi teman-teman misalnya yang dia ini mau praktek estetik atau mau pengen bisnis estetik, itu ada tipsnya nggak dari dokter? Tipsnya? Maksudnya supaya happy gitu? Iya, supaya yang jelas kan, apalagi kan dokter 5 itu tadi itu teman-teman sampai sekarang itu kompak, itu kan bisa jadi tips juga. Itu karena nggak banyak dokter yang kayak gitu yang saya lihat ya. Iya. Tips saya tuh satu, karena yang banyak jadi kendala atau tempat nangis-nangisnya teman-teman dokter estetika itu kalau ketemu sama oknum. Oke, jadi tipsnya izinnya harus oke dulu, baru buka. Perizinan harus oke, kemudian menguasai peraturan yang berhubungan sama kita aja, enggak usah semuanya gitu. Iya. Dan lakukan secara profesional. Oke. Jadi memang sebelum buka klinik wajib paling enggak ya izinnya harus beres dulu. Iya. Gitu ya. Nah, kalau misalnya apalagi nanti ada akreditasi habis ini kan. Dan jadi, benar-benar pelajari peraturannya itu, termasuk yang berhubungan sama medsos. Iya. Kan ada tentang apakah boleh dokter itu beriklan? Nah, itu nggak boleh kan kalau dokter iklan? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Yang boleh itu kliniknya ya? Kliniknya boleh. Nah, kalau klinik boleh. Kalau dokter tidak boleh. Dokter nggak boleh. Jadi dokter nggak boleh tampil. Berarti yang ditampilkan apa dokter? Kalau misalnya dokter nggak boleh tampil di dalam medsos gitu? Lakukan edukasi. Lakukan edukasi boleh. Edukasi pada masyarakat. Iya. Kalau nomor-nama kliniknya kita ada ya boleh. Kalau ditanya dokter prakteknya di mana, kita sebutkan ya boleh. Boleh. Berarti yang nggak boleh apa? Kita melakukan tindakan gitu atau gimana? Ya nggak boleh kalau kita
kalau Oh, ayo langsung datang ke klinik saya gitu. iya. Oh, gitu ya nggak boleh. Ini Oh. barang produk ini harganya sekian, bisa membuat wajah Anda cantik dalam Oh. 10 menit. Oh, itu nggak boleh dokter ya. Oh, iya iya. Oke oke. Jadi kalau misalnya edukasi itu ya oke, memang kan Oke, kita wajib tugas kita mengedukasi. memang edukasi. Tapi kalau bahasa adalah hard selling, ayo beli nih, itu nggak Nah, boleh itu dokter ya. nggak boleh. Oke oke. Suruh karyawannya aja. Makanya Oh. enaknya kalau bentuk klinik itu kan Hah? kliniknya boleh. Kliniknya boleh? Boleh, dia Hmm. suruh karyawannya aja yang lakukan. Oke 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 oke. Gitu. Atau timnya yang lain, bukan dokternya. Oke oke, mungkin itu aja yang kita obrolkan dokter. Nanti misalnya kita ketemu bisa di lain berikutnya kita dengan topik yang berbeda dokter ya. Iya. Oke. Dokter Oka, Iya satu. Pak. Apa dokter? Ini sangat menggelitik ini. Oh, yang mana itu dokter? Fighter woman. Nah, Oke. apa itu fighter woman? Ya, jadi kita itu apa namanya dokter ini kita punya apa ya concern lah dokter ya, Ya. terhadap wanita-wanita. Itu apalagi wanita-wanita yang dia itu pingin apa ya, pingin berusaha, berjuang. Pejuang. Entah apa itu berjuangnya. Kalau saya boleh ngambil dari kisah saya, dokter, itu adalah dari mama saya sendiri. Mama saya sendiri itu adalah kena survivor dari CA mama. Nah, beliau sempat dioperasi, diambil yang sebelah kirinya, dia fight selama 7 tahun. Setelah itu sudah dipanggil juga. Nah, dari situ saya lihat kan itu banyak dokter yang perlu apa ya, yang bisa kita support wanita-wanita itu, apalagi mungkin wanita yang dilecehkan, yang kita bisa bantu, terus kemudian wanita yang ingin apa namanya menopang ekonomi keluarganya dia. Iya. Apalagi zaman sekarang kan banyak susah juga. Nah, itu saya mau merangkul lah itu para wanita-wanita itu tersebut gitu dokter. Itu makanya saya pertama dilihat dari mama saya sendiri, jadi juga saya nanti mungkin kapan saya mau ngundang survivor-survivor yang mungkin komunitasnya mama saya juga saya ajain supaya mereka bisa share gimana rasanya atau apa yang harus dilakukan supaya ya berbagi inilah gitu. Ya. Dokter. Bagus sekali sih. Ya. Ya, gitu dokter. Sudah jawab dokter, penggelis. Iya, iya. Oke, dokter, saya terima kasih telah datang di tempat saya. Nanti berikutnya saya undang lagi, gitu ya. Guys, nanti Anda kalau misalnya pingin ke kliniknya Dokter Ina, itu ada di Dharma Sense ya, Dokter Ina ya. Itu di Jalan Ngagel. Boleh nggak saya ngomong? Boleh. Oh, boleh, boleh. Di Dharma Sense ya, Dokter. Ngagel mana, Dokter? Ngagel Madya 74. Ngagel Madya 74 Surabaya ya. Ya. Oke. Ada Instagramnya, Dokter. Nanti boleh kok ditaruh di sini. Apa Instagramnya? Instagramnya klinik. Dermasen. Oke, pokoknya nanti langsung aja Dharma Sense. Dharma SENSE ya, betul ya. Iya. Nanti di bawahnya ada kok ya. Nanti tulis di bawah sini. Oke, bagi teman-teman kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Tetap bersama saya di Dokter. Bye bye. Ya. Makasih dokter. Ya, makasih Rina.